tentang spirit hijrah kita. Ya, kan rame nih ya, tahun-tahun kemarin ya, hijrah, pemuda hijrah, komunitas hijrah, pengajian hijrah, ya, akhirnya semuanya hijrah, ya, pindah rumah, hijrah, bukan, ya, tentang hijrah itu sendiri spiritnya. Jangan-jangan kita mengatasnamakan bahwasanya kita pemuda hijrah, tapi kita nggak tahu apa arti hijrah itu sendiri. Kurang lebih kayak tadi ya. Kenapa di tahun disebut Islam itu disebut tahun Hijriah? Karena dimulai awal tahunnya peristiwa hijrah. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum matsalul ladzina min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Ya, apakah kalian mengira? Kita simak sama-sama. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk ke dalam surga? Allah berfirman ini. Padahal belum datang kepada kalian ujian cobaan seperti orang-orang yang sebelum kalian. Apa ujian itu? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka disentuh oleh kesulitan, ya, oleh kemudorotan, dan mereka diguncang begitu kuat sampai-sampai ujiannya itu hampir-hampir membuat mereka putus asa, dan mereka berkata, mereka Rasul dan orang-orang yang bersama Rasul pada saat itu berkata, "Ya Allah, kapan pertolonganmu datang?" Sampai begitu. Kita baru hijrah bentar merasa mau pasti masuk surga, pasti jalan lurus-lurus aja, pasti jalan gampang-gampang aja, betul ya? Pasti nggak diuji, enggak, ya? Nabi aja yang udah pasti masuk surga diguncang, apalagi kita. Ini buat motivasi nih, ya, sama-sama kita lihat. Lah pasti setiap dari kita ini ada ujiannya masing-masing. Ada yang tiba-tiba, ya, temen yang tadinya bareng-bareng ngejauh. Wah, saya nggak ditemenin lagi, Tat. Gara-gara apa? Saya udah niat mau hijrah, mereka ngelihat saya kayaknya udah nggak asik. Ya, ada lagi yang datang, Tat, saya dari kantor diancem, mau diberhentiin. Kenapa? Saya mau pakai jilbab. Di kantor nggak boleh. Gara-garanya saya merasa malu membuka aurat selama ini. Saya mau tutup aurat saya. Saya mau pakai jilbab dengan benar. Tuh, diuji. Betul ya? Ada yang kayak gitu ya? Ada lagi ustazah punya anak. Anaknya mau pakai jilbab nggak boleh. Jangan pakai jilbab, Udin, kata emaknya. Ya, nggak boleh ya. Si Udin pakai jilbab ya. Habis serius banget sih ya. Ane boleh minum dulu ya. Bismillah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi keingetan apa ya? Yang pertama Anda baca afa hasibtum an tadkhulul jannah gitu ya. Yang kedua ayatnya seperti ini. Kalau nggak salah di Al-Maidah atau apa ya? Afa hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami telah Islam, kami telah berserah diri, dan mereka tidak diuji? Tuh, ya. Apakah mereka mengira bahwasanya setelah mereka mengaku bahwa mereka sudah bertobat kemudian gak diuji? Enggak. Ya, pasti diuji. Apalah artinya? Antum lihat nih, perempuan yang suka perhiasan. Emas itu kalau dibakar pada suhu 400 derajat Celcius, meleleh enggak? Meleleh ya? Meleleh emas. Cair. Jadi cair, digini-ginin air. Tapi apa yang terjadi? Apakah kemudian dididihkannya ini emas tadi menjadi buruk? Tidak. Ketika emas itu meleleh,
justru akan terpisah unsur emas dan unsur yang lain. Kalau ada kuningan di sana misah. Kalau ada tembaga di dalam campuran itu, kita punya emas batangan atau kita punya gelang yang gede, pas dibakar, dilelehin itu, kelihatan tuh, oh ini ada campuran. Paham ya? Ternyata dilelehkan itu dididihkan dia sampai dengan suhu dia meleleh, sampai dia ini benar-benar cair, dia benar-benar nggak berdaya, disitulah kemurniannya itu kelihatan. Maka inilah fungsinya ujian. Allah akan melihat dari diri kita seberapa besar kesadaran kita, seberapa besar taubatnya kita, sehingga diuji, dididihkan kita. Dididihkan dulu sehingga benar-benar ketulusan itu tinggal benar-benar ketulusan. Sehingga benar-benar hilang unsur-unsur lain daripada keikhlasan itu. Sehingga tadi tembaga kuningan yang bercampur dalam perhiasan tadi, dia minggir. Setelah emas ini bisa dipisahkan, ketika dia didinginkan kembali, itulah emas yang 24 karat. Subhanallah. Jadi ternyata iman itu juga ada karatnya. Ya. Maka dia perlu diuji. Silahkan sekarang antum lihat sendiri perjalanannya. Aneh setiap mau ngaji ada aja ujiannya. Ngapa emang? Mantan nelpon mulu. Ya itu mah. Ya setan yang nelpon itu. Ya hati-hati. Kalau ujian jangan malam minggu ngapa? Emang ngapa? Film bagus-bagus banget. Iya. Ya lagi ada idol-idol. Ya ada idol-idol di TV ya. Oh sinetron ini, sinetron itu. Allah karim. Hati-hati. Ya, idol-idol itu. Hati-hati. Semua kita akan dikumpulkan bersama yang diidolakan. Semua di akhirat nanti dikumpulin bersama yang diidolakan. Hati-hati. Idola sama yang doyan joget. Ya Allah. Tapi nggak ada yang doyan sama guru senam. Padahal sama-sama doyan joget. Ya. Guru senam gak ada yang nemenin. Ngapa itu ya. Artis Korea. Ya Allah. Ya hati-hati ya. Ngidolain siapa-siapa, idolakanlah yang pasti masuk surga. Pegangan tuh sama mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sahabatnya, keluarganya, pengikutnya setia, para ulama, imam-imam soleh. Terus ya pegangan sama mereka udah. Ya masuk dalam golongan mereka. Karena apa? Kita pengen nanti di akhirat bareng mereka. Gitu aja. Ya, pegangan sama siapa? Pegangan aja sama yang udah jelas. Matinya udah kelihatan husnul khotimah. Ya. Ilmunya kelihatan berkah, manfaat untuk ribuan orang, jutaan orang. Kitab-kitabnya itu mencerdaskan orang. Ya, menyelamatkan orang, mendidik orang, terus mengajarkan benar-benar. Tuh, pegangan aja sama kayak gitu-gitu. Iya. Bukan nama yang nggak jelas tadi. Baik ya. Lah ini kalau kita mau gunakan momentum untuk muhasabah, fadal. Muhasabah seperti apa? Capaian kita atau langkah kita selama setahun ini. Nah, gitu ya. Silahkan kita lihat. Aneh semenjak menyatakan diri mau tobat, aneh mau hijrah, ada aja peraturan di kantor. Bos kayaknya ngelihat aneh kesel aja. Nah lo. Kenapa? Itu tanda-tanda kali ente disuruh cari tempat yang lebih bagus. Iya. Ya enggak? Mau sholat malam kayaknya males banget. Nah, itu. Ketika kita mengorbankan nikmatnya tidur. Tuh, ingat. Ingat apa? Ingat bagaimana nilai pengorbanan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jangan takut ngeluarin apa yang kita seneng. Jangan takut. Nabi Sulaiman tuh sejarah besarnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kalian tidak bisa merasakan kesenangan sampai apa? Sampai kalian menginfakkan, kalian mensedekahkan apa yang kalian senangin. Tuh. Coba ntar lihat. Ya Allah, nih gamis aneh seneng banget. Ini hadiah dari siapa nih? Ya, Raja Salman. Wah, kali ya. Wah, tapi ada saudara aneh datang dari jauh, kehabisan baju, nggak ada lagi. Ini gamis buat dia. Ya Allah, dengan berat hati, nilainya besar. Ya Allah, nih baju apa istilahnya? Jilbab syar'i. Ya, mereknya ini lagi. Wah,
Ada jilbab merek Louis Vuitton, ada? Nggak ada ya? Belum, pesen nama Louis Vuitton. Siap-siap harganya mungkin 15 juta. Ya, tasnya berapa Louis Vuitton? Sekian ya? Ya Mas Anto ya? Louis Vuitton ya, tas tuh. Jilbab bisa jadi mahal. Ya, ini jilbab Pak, seneng banget saya beli, pokoknya jarang ada warnanya, modelnya apa. Tapi teman saya butuh, saudara saya butuh, datang ke rumah saya. Masya Allah, korbanin. Nanti antum ngelihat dia make, rasa di hati ini. Antum ngelihat baju yang kita kasih ke orang itu, yang kita senengin kita kasih ke orang, dipakai sama dia, hati rasanya, subhanallah, seneng. Itulah bahagia. Itu bahagia. Subhanallah. Di antaranya seperti itu. Atau kita ngeluarin sesuatu, modal misalnya, adik kita, orang tua kita pengen sesuatu yang kita belum mampu belinya, kita paksain, kita adain tuh barang, kasih ke orang tua atau kasih ke adik kita. Subhanallah, ngelihat dia make, seneng. Masya Allah. Ya, silakan kita melihat itu. Kalau orang bilang apa? Resolusi ya, istilahnya gitu ya, resolusi. Tahun baru besok, saya janji, saya tidak akan nakal lagi. Kalau saya nakal, saya janji lagi. Gitu kalau resolusi ya. Saya janji nggak nakal lagi. Bener, iya. Kalau nakal, saya janji lagi. Udah, nggak selesai. Biasanya resolusi begitu. Silakan buat capaian-capaian, target-target yang kita bisa ukur capaiannya itu. Tapi contoh begini, ya Allah, bismillah, kita kaitkan ini kepada Allah, gantungkan niat kita ini kepada Allah. Mulai tahun depan atau mulai hari esok dan seterusnya, aku niatkan ya Allah, dengan ridhomu, dengan izinmu, aku akan niat sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat tiap malam. Bisa nggak? Ya Allah, dengan izinmu ya Allah, dengan restumu, dengan taufikmu ya Allah, aku niat setiap hari aku akan paksakan diri saya bersedekah setiap subuh di masjid tuh. Walau 1.000-2.000 rupiah, paksakan. Ini amalan-amalan kecil yang akan diistiqomahkan dan nilainya besar di mata Allah. Ya Allah, mungkin kemarin-kemarin saya baru pakai jilbab di luar saja. Di tetangga saya nggak pakai jilbab ya Allah. Kalau saya lagi beli sayur, nggak pakai itu jilbab. Kalau ada tamu datang ke rumah, saya nggak pakai itu jilbab. Ya Allah, saya tahu itu aib. Saya tahu itu aurat. Mulai besok dan seterusnya ya Allah, saya akan istiqomah menutup aurat saya, kecuali terhadap mahram-mahram saya. Tuh, bisa gitu ya? Bisa resolusi yang kecil-kecil. Ya Allah, kalau kemarin masih ada temen yang ngajak-ngajak mungkin kemana, tempat-tempat yang melalaikan. Mungkin belum tentu tempat maksiat jelas-jelas ya, tapi melalaikan ya, tempat-tempat yang melalaikan sehingga aku lupa dari mengingatku. Ya Allah, ya Allah, mulai besok insya Allah berilah aku taufikmu ya Allah, dengan izinmu aku akan senantiasa berusaha untuk berzikir kepadamu. Maka aku akan bawa tasbih kemana aja. Untuk apa? Bukan menyembah tasbih, tapi aku jadikan tasbih itu media untuk mengingatmu senantiasa. Konsentrasi gitu ya, kalau ada yang dipegang, zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus, kira-kira bisa nggak kita lakukan hal-hal kecil begini? Bisa nggak kira-kira kita lakukan? Apapun terserah kita. Nah, kalau kita mau jadikan ini momentum seperti tadi, ya, akhir tahun yang katanya daripada orang bikin lebay-lebayan, ya, mending kita bikin yang manfaat-manfaatan, ya, daripada ngeratap. Mending ngeratib. Ya. Suka diundang ratib. Ratiban yuk. Nah, zikiran ya. Daripada ngeratap, mending ngeratib. Betul? Nah, ya. Makanya dari itu, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Nggak harus lebay-lebay. Ya Allah, saya janji setiap hari 10 rakaat. Ya Allah, tahajud. Nggak. Khairul a'mali dawamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan, sebaik-baiknya perbuatan adalah yang istiqomah walaupun cuman sedikit. Contoh, antum sedekah di masjid setiap subuh 2.000 rupiah setiap hari, dikali 30 hari 2.000 itu jadi berapa? 60 ribu ya.
Ada yang bilang, daripada tiap hari 20.000, mending sekalian aja ntar akhir bulan ane sedekahin 60.000. Sama nggak? Sama nggak? Secara nilai uangnya sama, tapi nilai ibadahnya berbeda. Adalah setiap kali kita melakukan itu karena Allah, setiap saat kita melakukan, waktu kita melakukan itu, semua dinilai oleh Allah. Iya, nggak sama ya. Bisa jadi nominalnya terlihat sama, tapi khairul a'mali dawamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun cuma sedikit. Sholat tahajud daripada sekali sholat 12 rakaat kemudian besok ketiduran lupa, lebih baik setiap hari walaupun hanya 2 rakaat. Sholat duha begitu, ya, mengaji pun begitu, ya. Wah, 1 juz sehari tapi habis itu seminggu nggak ngaji-ngaji. Ya, lupa gitu ya. Pas buka lagi Al-Qurannya udah berdebu. Masya Allah. Ada yang Qurannya berdebu? Ada nggak yang Qurannya berdebu? Lap tuh pakai tisu basah. Itu tisu dijembreng buat monumen. Ya Allah, aku pernah membuat Al-Quran ini berdebu. Bener. Biar malu kita. Kalau enggak, biar bawa kemana-mana tuh tisu basah sampai kering, jadiin gantungan kunci. Setiap ngelihat, ya Allah, ane pernah ngelalain Al-Quran. Tuh. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Buat mengingatkan diri. Ya, tazkirun nafas. Peringatan kepada diri sendiri. Beberapa hal kecil ini mungkin kita bisa lakukan. Ya, ini tentang apa? Evaluasi. Tentang evaluasi, apa yang bisa dievaluasi dalam diri dulu. Tapi jangan takut untuk mengevaluasi diri, ya. Jangan takut untuk merasa bahwa saya inferior ya, takutan gini gitu, enggak. Karena memang seperti itulah adanya. Mungkin kita gagal dalam satu hal, tapi kita berhasil dalam hal lain. Kita lihat itu. Oh, kita mau melakukan ini nggak bisa, kendala ini itu. Kenapa? Karena memang ada ujian. Memang ada ujian di sana, gitu ya. Baik.